Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang cemilan bakwan, nyemilnya bareng teman. Semoga kita bisa dermawan seperti kisah Utsman bin Affan. Sore-sore jalan ke taman, tidak lupa membawa cemilan. Akan saya persembahkan sebuah kisah Utsman bin Affan. Jalan-jalan tertimpa hujan, lari ke tepi meneduhkan diri. Siapa yang ingin jadi dermawan, maka dengarkanlah cerita ini. Alkisah terdengar suara teriakan dari seorang kaum Yahudi yang berkata, "Siapa yang mau membeli air? Siapa yang mau membeli air? Yang membutuhkan sumurku ini satu embernya 30 dirham." Ketika kaum muslimin hijrah ke kota Mekah ke Madinah, mereka tidak membawa harta mereka karena ditahan oleh penduduk Mekah. Oleh mereka, orang Mekah berkata, "Boleh kalian pergi, silahkan, tapi tinggalkan harta kalian." Maka kebanyakan kaum muslimin mereka hijrah ke kota Madinah, ke kota Yarsid. Mereka dalam keadaan miskin, dan ditambah lagi di kota Madinah yang sedang musim kemarau, air sangat sulit dan susah untuk mencari air. Cuma ada satu sumur yang berisi air, yaitu milik kaum Yahudi yang tidak menawarkan siapa yang mau membeli air. Kaum Yahudi menggunakan situasi ini sebagai peluang ia untuk mendapatkan uang, karena dia tahu ada yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dia pikir mereka itu orang-orang kaya, maka setiap orang datang ke sumur itu ingin mempunyai air, mereka mundur langsung karena terdengar harga 30 dirham serata dengan 2,1 juta. Pada akhirnya ada solusi. Ada satu sahabat yang sangat luar biasa, kaya tapi tidak sombong, tidak pelit, tidak sayang uang, dan tidak sayang dengan hartanya. Rasulullah SAW bersuara kepada para sahabat, "Siapa ingin memiliki rumah di surga?" Semuanya angkat tangan. "Rasul, kami ingin punya rumah di surga." "Baik," kata Rasul. "Siapa yang bisa menyelesaikan masalah pencarian butuh air?" Ada yang bisa menyelesaikan. Tidak ada yang tunjuk tangan. Tiba-tiba Utsman bin Affan angkat tangan. Lalu kata Rasulullah, "Bagaimana caramu, Utsman?" Utsman bin Affan, "Ya Rasulullah, biar aku yang menyelesaikannya." Kemudian Utsman bin Affan begitu keluar dari majelis itu, dia datang kepada orang Yahudi yang memiliki sumur. "Siapa yang mau membeli air dari sumur ini? Satu embernya cukup 30 dirham." "Aku tidak mau membeli air." "Lalu kenapa kamu kesini kalau tidak mau membeli air?" "Aku cuma ingin membeli sumur ini dijual atau tidak sumurmu ini." "Aku tidak jual sumur, tetapi aku hanya menjual air." "Iya, tetapi aku tidak butuh airnya, tapi aku butuh sumurnya." "Tapi kalau aku menjual sumur ini, aku tidak bisa jual air lagi." "Kalau kamu ingin tetap berjualan, saya beli setengah saja." "Gimana mau membeli setengahnya? Bisa dibelahkah?" "Mana mungkin bisa dibelah." "Begini saja, beli setengah, dengan kondisi begini kita gilirkan sumur ini. Kalau hari ini milikmu, dari pagi ketemu pagi, besok sumur ini milikku. Satu, besoknya lagi milikmu, besoknya lagi milikku." Boleh juga. Akan aku menjual sumurku ini dengan harga 10 dirham. 10 dirham sama dengan 700 juta. Utsman bin Affan adalah pedagang yang tidak pelit sama orang, dan kepada ada orang Yahudi saja beliau tidak pelit. "Kalau 10.000 boleh tidak aku tawar?" "Oh, boleh. Mau tawar berapa?" "Aku tawar 12.000 dirham." "Hah?" Dibayar uang 12.000 dirham dari tangan Utsman bin Affan kepada orang Yahudi tadi. Orang Yahudi sangat senang. Dia kaya mendadak, dia dapat uang dan dia masih bisa jualan. Tapi kata orang Yahudi, "Hari ini sumur milikku, giliran kau besok." Yang kau Yahudi, ya sudah, mereka merasa kaya yang sudah dibayar setengah sumur oleh Utsman bin Affan, dan besoknya dia jualan, tapi sampai siang tidak ada yang membeli airnya.
Sampai sore pun tidak ada yang membeli. Kenapa? Karena kemarin mereka sudah digratiskan oleh Utsman bin Affan untuk mengambil air, dan begitu seterusnya sampai orang Yahudi bingung, kok tidak ada orang yang mau membeli air yang dari sumurnya. Bagaimana? Ramai tidak membeli air? Tidak, sepi sekali, tidak ada yang membeli air. Begini saja, aku membeli setengah sumurmu lagi, bagaimana? Tapi aku tidak akan menawar-nawar lagi. Jadi kalau kamu setuju kita deal, kita lakukan ini dengan aku beli. Utsman bin Affan orang yang sangat luar biasa pemurahnya. Beliau kaya tidak pelit, dan beliau suka berbagi dengan kaum muslimin, tapi tidak hanya sama dengan kaum muslimin, tapi dengan penduduk Madinah. Esok paginya Utsman bin Affan memanggil orang-orang Madinah. Wahai orang-orang muslimin penduduk dari kota Madinah ke kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, silahkan datang ke sumur ini. Mereka bertanya, Utsman, itukah sumur milik orang Yahudi? Hari ini sumur ini milikku, terus berapa hari yang harus kamu bayar yang dari ada di dalam sumur itu? Utsman bin Affan, kalian isi tempat air kalian dan juga untuk mempersediakan besoknya. Sumur itu milik siapa? Hari ini milikku, besok miliknya orang Yahudi, dan seterusnya bergiliran seperti itu. Orang Yahudi berkata putus asa dengan harga 8.000 dirham untuk harga sebuah sumur yang setengah dari sumur pertama Utsman bin Affan 12.000 dirham. Yang kedua setengah sumur itu 8.000 dirham, jadi 8.000 tambah 8.000 dirham sama dengan 1 dirham 70.000 dilakukan menjadi 1,4. Minasyallah, harga satu sumur 1,4 miliar yang dimiliki Utsman bin Affan. Dan kemudian beliau memanggil Rasulullah dan juga beliau memanggil para sahabat dan kaum muslimin. Utsman bin Affan berkata, wahai Rasul, wahai para sahabat dan para muslimin, hari ini akan aku wakafkan sumurku ini untuk kalian semua yang membutuhkan air ini. 1,4 miliar satu sumur ini ku belikan untuk kalian. Kemudian kemurahan hati sumur Utsman bin Affan diberikan kepada kaum muslimin, dan sumur itu pun masih ada sampai sekarang, dan sumur itu pun diberi nama Ruman, dan di sekitar sumur itu pun tumbuhlah pokok kurma, dan kemudian pohon kurma itu tumbuh semakin subur sampai sekarang, dan dibangun hotel atas nama wakaf Utsman bin Affan. Burung-burung cendrawasih terluka di bagian dadanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Jalan-jalan ke Taman Mira singgah sebentar membeli kelinci. Cerita saya cukup sekian. Di sini lain waktu kita semua sambung lagi. Berlari-lari ceria sambil memetik sebuah laku. Sampai di sini dulu cerita kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.